Kalau kita menggunakan key system, kuantiti pemesanannya itu selalu sama besar. Jadi setiap kali kita pesan, jumlahnya sama besar. Tapi kapan kita pesan itu tergantung pada kondisi reorder point, ya, kondisi stok di gudang berdasarkan lead time, itu kita sebut dengan reorder point, titik pemesanan kembali. Nah, jadi kalau pesanannya banyak, ya, maka dalam waktu 1 minggu pun sudah bisa mencapai titik reorder point. Tapi kalau lagi pesanannya rendah, bisa dalam waktu 3 atau 4 minggu baru dia bisa mencapai reorder point. Nah, sehingga kapan waktu pemesanannya itu tidak konstan, bisa 2 mingguan, bisa 3 mingguan, tergantung kapan si gudang itu bisa mencapai titik reorder point. Nah, tapi jumlah barang yang dipesan akan selalu sama. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu economic order quantity, yaitu atau jumlah pemesanan yang ekonomis. Nah, maka untuk menghitung berapakah jumlah unit yang harus dipesan, itu berdasarkan rumus. Ya, jadi nggak pakai intuisi, nggak pakai tebak-tebakan atau nggak kepake kebiasaan kita dalam melakukan pemesanan, tapi harus dilakukan perhitungan untuk mencapai total biaya yang ekonomis, ya. Nah, bisa perhatikan rumusnya. Rumus EOQ yaitu akar dari 2 dikalikan A dikalikan D dibagi I. A-nya itu adalah biaya pemesanan, D-nya adalah demand selama periode yang direncanakan, dan I-nya adalah biaya penyimpanan, ya, dalam satuan rupiah per unit per satuan waktu. Oke. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai kuantiti yang ekonomis, kita harus menghitung dulu berapakah economic order quantity-nya. Nah, untuk mendapatkan economic order quantity, berarti kita harus menghitung berapakah biaya pemesanannya setiap kali kita pesan. Berapakah demand-nya? Ini bisa berdasarkan forecast, ya. Dan berapakah biaya penyimpanannya? Oke. Nah, baik A maupun I atau biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ini tidak pernah terdata di laporan keuangan. Jadi tidak ada akun yang namanya biaya penyimpanan, tidak ada akun yang namanya biaya pemesanan. Nah, itu kalian harus hitung. Komponen biaya apa saja yang termasuk dalam biaya pemesanan dan komponen apa saja yang masuk dalam biaya penyimpanan. Nanti akan kita bahas di bab berikutnya, yaitu pada saat kita menghitung model persediaan independen, ya, setelah MRP. Oke. Nah, jadi kita misalkan dulu, ya, berdasarkan hasil perhitungan total EKOQ-nya, ya, jadi ukuran lotnya, ya, ukuran lot yang ekonomisnya adalah sebesar 230 unit, ya, ini berdasarkan perhitungan EOQ. Ya, didapatlah bahwa ukuran lotnya atau lot size-nya adalah 230 unit. Artinya setiap kali kita pesan sebanyak 230 unit. Nah, lead time pemesanannya mulai dari kita melakukan mengajukan PO ke supplier sampai barangnya tiba di gudang kita, di pabrik kita adalah 2 minggu waktunya, ya. Karena si supplier butuh waktu untuk menyediakan material, butuh waktu untuk proses produksi, dan butuh waktu untuk mengirim barang dari pabrik dia ke pabrik kita. Nah, jadi ini tabelnya, tabel MRP-nya dengan EOQ, ya. Jadi periodenya adalah selama 8 minggu, sama seperti yang sebelumnya. Datanya juga masih sama seperti sebelumnya. Komponennya adalah sheet dengan kode komponen S01. Ya. Gross requirement berdasarkan kebutuhan dari parent-nya, yaitu kursi, ya, si kursi itu butuh komponen seat atau dudukan
pada minggu pertama sebanyak 150 unit. Karena si kursi, yaitu parent-nya, yang pada level 0, itu akan dirakit di minggu pertama. Ya, kursi, dudukannya, sandarannya, kakinya, kemudian sandaran tangannya, itu akan dirakit di minggu pertama. Sebanyak 150. Kemudian di minggu keempat, ada jadwal produksi sebanyak 120 unit kursi. Sehingga semua material atau semua komponen harus ready di minggu keempat 120 unit. Di minggu ke-6 150 unit dan di minggu ke-7 sebanyak 120 unit. Nah, kemudian diketahui ada data schedule receive. Ya, data jadwal penerimaan barang yang dipesan pada periode sebelumnya. Ya, pada bulan sebelumnya di luar periode MRP sebanyak 230 unit. Ya. Nah, kemudian diketahui bahwa SID punya on hand inventory yaitu sisaan produksi dari periode sebelumnya sebanyak 37 unit. Nah, maka on hand pada minggu pertama 117 itu diperoleh dari on hand inventory sebanyak 37 unit ditambah schedule receive sebanyak 230 unit dikurang 150. Ya, coba dihitung. 37 ditambah 230 ya. Jadi barangnya di gudang sebanyak itu. Di gudang ada 37 unit. Kemudian minggu pertama datang nih 230 ya. Nah, kemudian di minggu ke-1 dipakai 150. Coba, benar nggak 117? 37 ditambah 230, kemudian dipakai 150. Benar, Bu. Benar ya, 117. Benar, Bu. Minggu kedua dan minggu ketiga tidak ada jadwal produksi kursi, ya. Sehingga on hand-nya di minggu kedua dan minggu ketiga tetap 117 unit. Nah, minggu keempat ada demand atau ada jadwal produksi, artinya demand dari level 0 ya. Demand dari level 0 yaitu berupa jadwal produksi di minggu keempat sebanyak 120 kursi. Nah, dia butuh 120 unit seat dudukan. Oke. Nah, tapi pada minggu ketiga on hand-nya cuma 117. Tidak cukup. Ya, tidak cukup nih. Kalau demand-nya lebih tinggi daripada persediaan di gudang. Nah, sehingga SISIT harus melakukan pemesanan kembali. Ya, harus melakukan pemesanan kembali. Nah, barangnya harus tiba di minggu keempat, ya, plan order receipt. Rencana kedatangan pesanan harus ada di minggu keempat karena mau produksi di minggu keempat. Maka barangnya harus ready di minggu keempat. Nah, karena lead time-nya itu 2 minggu, nih, lead time-nya adalah 2 minggu, maka kapan dia harus melepaskan pesanan? Yaitu 2 minggu sebelum minggu keempat. 1, 2. Maka pada minggu kedua dia harus melepaskan pesanan sebanyak 230 unit agar tiba barangnya di minggu keempat saat ada jadwal produksi. Nah, pada minggu keempat barangnya tiba sebanyak 230. Kemudian di gudang ada 117 nih, ya, tersisaan bulan minggu ke-1. Maka total stok kita sekarang menjadi 230 ditambah 117. Itu total stok kita. Nah, diminta sebanyak 120 unit untuk produksi kursi. Bener nggak on hand-nya tinggal 227? Coba dihitung. Stok kita 230 ditambah Benar, on Bu. hand 117. Benar ya? Kemudian diminta 120. Maka pada minggu keempat on hand-nya tersisa 227.
Minggu kelima tidak ada jadwal produksi atau tidak ada demand. Nah, maka pada minggu kelima on hand-nya tetap 227. Minggu keenam, ya, minggu keenam ada jadwal produksi kursi sebanyak 150 unit. Maka dia minta dudukan kursi di minggu keenam sebanyak 150 unit. On hand pada minggu sebelumnya, yaitu minggu kelima 227. Ya, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan minggu keenam. Sehingga tidak perlu dilakukan pemesanan kembali. Nah, maka on hand kita pada minggu keenam adalah on hand minggu kelima, kemudian diminta sebanyak 150 di minggu keenam. Benar nggak on hand-nya 77? Benar, Bu. Benar ya. Lanjut minggu ketujuh. Minggu ketujuh ada jadwal produksi kursi 120 unit. Maka dia minta dudukan kursi di minggu ketujuh 120 unit agar bisa dirakit dengan komponen yang lain. Sementara pada minggu keenam, yaitu 1 minggu sebelumnya, on hand-nya hanya 77 unit. Ya, dimintanya 120, maka terjadi kekurangan stock out. Nah, untuk bisa memenuhi permintaan, maka dia harus melakukan pemesanan kembali. Ya, ingat EOQ-nya, lot size-nya adalah 230. Maka setiap kali dia melakukan pemesanan adalah sebanyak 230 unit. Barangnya harus tiba di minggu ketujuh. Kenapa? Karena di minggu ketujuh ada jadwal produksi. Oke, maka di minggu ketujuh direncanakan barangnya sudah harus ada di gudang. Lalu kapan kita harus lakukan pemesanan? Lead time-nya adalah 2 minggu. Maka kita harus pesan 2 minggu sebelumnya. 1, 2. Sehingga pada minggu kelima kita sudah harus melepaskan pesanan, mengajukan PO ke supplier, atau kalau suppliernya adalah lini produksi sebelumnya, maka diminta nih lini produksi sebelumnya di minggu kelima. Ya, oke. Nah, sehingga sisitnya itu dudukannya akan tiba di minggu ketujuh atau selesai di minggu ketujuh. Nah, berapakah on hand kita? On hand kita adalah on hand kita adalah kita kedatangan 230, kemudian on hand kita di minggu ke-6 ada 77 unit, maka total on hand kita adalah 230 ditambah 77 unit yang tersisa di gudang. Diminta 120 untuk dirakit dengan komponen yang lain. Benar nggak on hand-nya 187? Benar. Benar. Benar ya. Jadi 230 ditambah on hand 77 dikurangi dengan requirement-nya sebanyak 120, maka pada minggu ke-7 tersisa sebanyak 187 unit seat. Minggu ke-8 tidak ada produksi, maka pada minggu ke-8 ada inventory sebanyak 187. Nah, kalau kita lihat dengan dua metode sebelumnya, ya, kita coba lihat dulu dengan metode P, ya, P system. Di sini kita lihat jumlah pemesanannya sama-sama 2, ya. Tadi si EOQ juga pesannya 2 kali, oke. Tapi pada metode POQ, karena pemesanannya ini jumlahnya tidak konstan, ya, jumlah pemesanannya itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan di periode T0, ya, jadi dia mesennya selalu tiap 3 minggu sekali, ya, maksudnya mesennya untuk kebutuhan 3 minggu, dan jumlah unitnya tergantung pada kebutuhan selama 3 minggu, ya, maka pada metode POQ ini tidak ada inventory, ya, tidak ada inventory. Jumlah pemesanannya sama,
tetapi frekuensi pemesanan, ya. Frekuensi pemesanan sama-sama 2 kali pesan, tetapi jumlah yang dipesan beda-beda dan tidak ada inventory di periode akhir, ya. Kemudian lot for lot. Oke, di sini yang kita lihat bahwa biaya penyimpanannya relatif lebih kecil dibanding EOQ, ya, karena di sini stoknya 0, sehingga perusahaan tidak perlu menanggung biaya penyimpanan di minggu terakhir. Nah, biaya pemesanannya sama karena frekuensinya sama-sama 2. Jadi kalau setiap kali dia pesan dikenakan biaya 100.000, maka selama minggu ke-1 sampai minggu ke-8 perusahaan harus membayar 200.000 untuk 2 kali pemesanan. Nah, kalau untuk lot for lot, karena dia membeli sesuai dengan kebutuhan, maka frekuensi pemesanannya akan jauh lebih banyak. Ya, kita lihat di sini. Oke. Karena pemesanannya itu dilakukan sesuai kebutuhan, ya, sesuai requirement-nya, maka pada metode lot for lot dia lebih sering memesan. 1, 2, 3. Ya. Sehingga pada metode lot for lot biaya pemesanannya akan lebih besar karena frekuensi pemesanannya lebih sering. Kalau setiap kali pesan dikenakan biaya 100.000, maka pada metode lot for lot perusahaan akan terkena biaya 300.000 untuk pemesanan. Tetapi dia tidak ada inventory selama berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Selama 5 bulan tidak ada inventory. Ya, kalau di POQ mesennya 2 kali frekuensinya, jadi biaya pemesanannya lebih murah. Ya, tetapi di sini ada biaya inventory selama bulan ke-4 dan minggu ke-5. Nah, kalau di lot for lot hanya minggu ke-1, 2, dan 3 saja. Ya, jadi ada selisih biaya penyimpanan di minggu ke-4 dan minggu ke-5. Nah, bagaimana dengan EOQ? Ya. Ibu. Ya, kenapa? Bu, ternyata lot for lot belum, Bu. Baru sampai Lot for lot belum? Oh, belum. Iya, Bu, maaf saya lihat. Nah, kita mundur dulu ke lot for lot. Ya. Kalau lot for lot itu memesan barang sesuai kebutuhan. Jadi kalau memesan 1 ya belinya 1. Butuh 1 mesen 1. Ya, butuhnya 100 belinya 100. Ya. Nah, karena mesennya sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan lebih sering memesan. Ya, mesennya sering, tetapi karena sesuai dengan kebutuhan, maka setiap kali dia pesan stoknya selalu habis. Sehingga untuk lot for lot inventorinya hampir 0, bahkan memang 0. Ya, tetapi biaya pemesanannya lebih besar karena dia sering kali memesan. Ya, karena pemesanannya dilakukan sesuai kebutuhan. Kita lihat di sini ya dengan contoh yang sama. Metodenya lot for lot, ukuran lotnya sesuai dengan kebutuhan, lead time pemesanan 2 minggu. Pada minggu ke-1 ada gross requirement 150 unit seat, kemudian ada schedule receive 230, dan ada on hand sebanyak 37 unit. Maka inventory kita di minggu ke-1 adalah 37 ditambah 2, 30, itu total inventory kita. Kemudian diminta 150 untuk produksi. Maka pada akhir minggu ke-1 tersisa 117 unit. Minggu kedua, karena tidak ada produksi, minggu ketiga juga tidak ada produksi, ya tidak ada JIP-nya atau MPS, maka minggu kedua dan minggu ketiga on hand-nya tetap sama 117. Minggu keempat. Minggu keempat ada demand sebanyak 120. Ya, ada demand sebanyak 120. Sementara on hand kita tinggal 117. Ya. Kurang nih. Kurangnya berapa? 3. 3, Bu. Karena kurangnya 3, maka perusahaan hanya pesennya 3. Sesuai kebutuhan. Oke. Jadi
kekurangannya sebanyak 3 unit itu harus tiba di minggu keempat, karena minggu keempat dia mau produksi. Nah, karena harus tiba di minggu keempat, maka kapan ordernya dilepas? Yaitu 2 minggu sebelumnya nih, lead time 2 minggu. 1, 2. Maka pada minggu kedua pesanan dilepas. Ya, sebanyak 3 unit dan tiba 2 minggu kemudian yaitu minggu keempat. Maka stok kita adalah 3 ditambah 117. Total 120. Diminta 120, maka on hand-nya 0. Minggu kelima tidak ada MPS, maka minggu kelima on hand-nya juga tetap 0. Minggu ke-6, ada MPS atau demand sebanyak 150 unit, sementara on hand kita 0. Maka harus dilakukan pemesanan kembali sebesar 150 karena kebutuhannya 150. Nah, barangnya harus tiba di minggu ke-6 karena mau diproduksi di minggu ke-6. Ya. Kapan harus pesan? 2 minggu sebelumnya. 1, 2. Pada minggu keempat harus dilepaskan pesanan sebanyak 150 unit seat supaya tiba di minggu ke-6. Maka on hand di minggu ke-6 adalah 150 ditambah on hand di minggu ke-5 dikurangi dengan demand di minggu ke-6, minggu ke-6. Maka on hand di minggu ke-6 adalah 0, ya, karena stok kita hanya cukup untuk kebutuhan di minggu ke-6 saja. Minggu ke-7 ada requirement sebanyak 120 unit, tetapi minggu ke-6 on hand-nya 0, maka harus dilakukan pemesanan kembali. Barangnya harus tiba di minggu ke-7 sesuai MPS. Kapan harus dilepas pesanannya? 2 minggu sebelumnya. 1, 2. Maka harus dirilis ya di minggu ke-5 120 unit supaya tiba di minggu ke-7 120 unit. 120 unit kedatangan ditambah on hand minggu ke-6 0 itu adalah total inventory. Diminta 120 unit di minggu ke-7. Maka on hand kita 0. Ya. Nah, sehingga dengan load for load frekuensi pemesanannya seringkali ya, sehingga biaya pemesanannya lebih besar dibandingkan metode EOKI dan POKI. Tetapi biaya penyimpanannya hampir mendekati 0. Ya, karena pemesanan sesuai kebutuhan. Sampai sini yang ditanyakan? Ibu mau bertanya dong, Bu. Ya. Itu yang on hand yang di minggu keempat, 0 dapat dari mana ya, Bu, tadi? On hand minggu keempat. Iya, itu dapat 0 dari mana ya, Bu? 3, kan barang datang minggu keempat. Kemudian ditambah on hand minggu ketiga 117. Berapa? 117 ditambah 3? 120, Bu. 120. Ya. Di minggu keempat ada MPS 120. Stok di gudang kita 120, diminta 120 untuk produksi. Maka on hand kita 0. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, ada lagi? Untuk EOKI paham? Oke, kita lihat di sini ya EOKI ya. Biaya pemesanan, frekuensi pemesanannya sama dengan sistem P ya, sehingga biaya pemesanannya sama-sama 200.
Rp50 misalnya, Rp50 per unit per minggu, maka 50 kali 227 ditambah 50 kali 227 ditambah 50 kali 77 dikali 50 187 ditambah 50 kali 187. Nah, ini adalah selisih dari biaya penyimpanan kita dibandingkan dengan dibandingkan dengan POQ dan lot for lot, ya. Jadi dengan EOQ memang relatif terhindar dari stock out, tetapi biaya penyimpanannya menjadi lebih besar. Nah, bagaimana dengan fixed order quantity? Fixed order quantity sama seperti EOQ, ya, sama seperti EOQ, di mana ukuran lotnya itu selalu stabil, ya, sama seperti EOQ, ya. Ya, ukuran lotnya selalu sama. Setiap kali kita melakukan pemesanan selalu sama 230 unit. Tetapi kapan akan dilakukan pemesanan itu tergantung pada kondisi stok di gudang. Ya, sama persis seperti EOQ. Terus apa dong bedanya EOQ sama FOQ? Yang membedakan adalah ukuran lot pada EOQ ini didapat dari perhitungan. Karena EOQ itu adalah economic order quantity, jumlah pemesanannya ekonomis, maka harus dihitung untuk mendapatkan biaya persediaan yang minimal. Sementara pada FOQ, jumlah lot size-nya itu stabil sama seperti EOQ. Hanya saja ini suka-suka, ya, suka-suka. Oke. Jadi nggak dihitung. Misalnya selama ini dia selalu mesen sebanyak 100, ya udahlah 100 aja deh tiap kali kita pesen, gitu. Atau mungkin tergantung minimum order quantity dari supplier. Kalau si supplier bilang minimum ordernya harus 100 unit Pak, saya kalau nggak 100 unit rugi saya, gitu misalnya. Nah, maka itu akan menjadi FOQ, ya. Jadi 100 unit itu belum tentu ekonomis. Oke. Jadi tebak-tebakan aja, ya biasa. Ya kebiasaan aja lah, tergantung kebiasaan tanpa ada perhitungan. Nah, cara menghitungnya sama seperti EOQ, ya, sama seperti EOQ. Hanya ini tebak-tebak buah mangga nih, ya. Ya, ini intuisi, suka-suka. Oke. Intuisi, apakah karena kebiasaan kita memesan atau berdasarkan minimum order quantity, ya, atau ya suka-suka aja tanpa dihitung. Nah, tapi perhitungan ininya tabelnya sama persis, ya. Pada saat pemesanan kurang, maka dia pesan lagi. Pada saat dia kurang, dia pesan lagi. Hanya yang dipesan ini, kalau 230 ini berdasarkan perhitungan, kalau di FOQ enggak, ya, suka-suka aja. Oke. Nah, sampai sini yang tanyakan? Ya, kita lihat di sini bahwa teknik ukuran fixed order quantity dan EOQ, ya, itu berorientasi pada tingkat kebutuhan. Jadi FOQ dan EOQ ini memang karena inventorinya menyebabkan inventori yang besar, maka tingkat pelayanannya bisa jadi relatif lebih tinggi karena stok di gudangnya dia cukup besar sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi. Nah, sedangkan ukuran lot atau lot size dengan menggunakan metode P-system atau lot for lot ini merupakan teknik ukuran lot discrete, ya, terputus-putus karena pemesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan, ya, sesuai permintaan dengan periode yang sudah direncanakan. Nah, sehingga ukuran lot yang diskrit, yaitu lot for lot dan POQ ini hampir tidak akan menghasilkan sisa jumlah komponen atau persediaan akhir di akhir periode MRP, ya, karena pembeliannya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Sampai sini yang tanyakan?
Sebelum kita masuk ke soal, yang tanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke, Belum, Bu. saya dikte soal. Bentar, saya cari dulu.